Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Kementerian Kesehatan kembali mengumumkan 2 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 akibat terinfeksi konfirmasi varian Omikron. Kemenkes memastikan saat ini ada 3 kasus varian Omikron di tanah air. Perkembangan kasus Omikron di Indonesia disampaikan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi Sabtu pekan lalu. 2 kasus baru Omikron didapatkan dari hasil pemeriksaan sampel 5 kasus probable Omikron yang baru kembali dari luar negeri. 2 pasien terkonfirmasi terbaru IKWJ 42 tahun, laki-laki, perjalanan dari Amerika Selatan, serta M 50 tahun, laki-laki, perjalanan dari Inggris. Saat ini keduanya menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus varian Omikron di tanah air, kita segera bergabung dengan Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Dante Saxono. Selamat siang, Pak Dante. Selamat siang, pemirsa sekalian. Terima kasih, Pak, sudah berkenan untuk berbicara untuk pemirsa di seputar iNews. Pak Dante, Sabtu pekan lalu ada tambahan 2 kasus positif COVID-19 varian Omikron. Sampai per saat ini, Pak, update terbarunya seperti apa? Jadi yang terkonfirmasi berdasarkan dengan whole genome sequencing sudah 3. Kemudian tadinya ada 14 probable. 14 probable itu yang dideteksi dengan menggunakan RNA khusus ada 14. Tapi baru saya mendapatkan berita bahwa yang 3 itu negatif. Jadi sekarang kita punya 11 kasus probable Omicron yang sedang dievaluasi whole genome sequencing-nya untuk melakukan konfirmasi apakah yang bersangkutan ini Omicron atau bukan. Jadi ada 11 kasus probable, begitu Pak ya? Ya, sekarang ada 11 kasus probable yang masih ditangani oleh Litbangkes. Kira-kira kita akan mendapatkan informasi konfirmasinya seberapa lama, Pak? Secepatnya, karena ini berasal dari pintu masuk perjalanan darat, terutama dari Etikong dan dari Manado. Yang Manado tadi negatif, dari Etikong, maka kita butuh waktu. Sudah ada yang diterima tanggal 18, butuh waktu kira-kira 3 hari, mungkin 1-2 hari ke depan kita bisa dapat konfirmasinya. Pak, bolehkah kita menyimpulkan bahwa ini penyebarannya cukup cepat begitu, Pak? Memang dari data-data yang kita kumpulkan dan kita evaluasi dari negara-negara lain, penyebarannya cukup kuat dan cukup cepat dibandingkan dengan varian Delta. Tapi kita akan evaluasi lagi. Karena itu kita harus melakukan pengetatan untuk mengisolasi mereka yang sudah terpapar dan terkonfirmasi varian Omikron ini. Pak Wamenkes, ini ada informasi bahwa pelacakan varian Omikron ini kan butuh waktu yang lama dan tidak bisa diakses di seluruh wilayah, Pak ya. Bagaimana Pak kita bisa menyiasati pemantauan terhadap varian Omikron ini? Jadi yang kita lakukan sekarang itu adalah melakukan teknologi khusus yang disebut sebagai pemeriksaan PCR dengan SGTF. Dengan menggunakan SGTF kita bisa mendeteksi lebih dini menjadi kasus probable. Jadi semua pelaku perjalanan luar negeri saat ini diperiksa dengan jenis PCR model ini. Setelah jenis PCR model ini kemudian didapatkan, maka kita melakukan konfirmasi dengan menggunakan WGS. Saat ini ada 12 laboratorium yang bisa melaksanakan pemeriksaan WGS. Nanti akan kita tambah lagi segera menjadi 14 laboratorium lagi sehingga konfirmasinya bisa tersebar dan lebih cepat dapatnya. Nah sekarang Pak, penyebaran dari laboratorium yang memiliki kemampuan SGTF ini sudah seberapa banyak Pak ya? Sebenarnya laboratorium SGTF, RNA SGTF itu bisa dilakukan di laboratorium pemeriksaan PCR biasa. Hanya diganti reagennya saja. Baik. Reagennya ini untuk mendeteksi adanya variasi di spike S dari varian Omicron ini. Jadi sebetulnya laboratorium atau tempat pemeriksaan PCR yang biasa kita temui itu sebetulnya bisa Pak ya mendeteksi varian Omicron ini? Bisa, sebagai kasus probable dengan menggunakan reagen khusus SGTF. Oke, catatannya adalah untuk menemukan kasus probable, begitu Pak ya? Betul. Nah, pertanyaan berikutnya tentu begini Pak, seberapa masif sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkes kepada setiap
laboratorium pemeriksa PCR untuk bisa melakukan atau memasukkan SGTF ini Pak dalam pemeriksaan mereka? Memang reagen SGTF ini agak sulit didapat sekarang. Kita sudah melakukan pemesanan dari luar negeri untuk menyebar ke pintu-pintu masuk negara. Seperti di Soekarno-Hatta, kemudian di Etikong, di Manado, untuk pintu masuk negara yang harus melakukan seleksi dan pemeriksaan untuk mereka yang sudah melakukan perjalanan luar negeri. Tetapi untuk laboratorium-laboratorium lain yang belum mendapatkan reagen SGTF, kita sudah melakukan pemesanan sehingga nanti laboratorium-laboratorium tersebut akan bisa melakukan pemeriksaan SGTF. Pak Dante, jadi sekarang saya ingin bicara mewakili pemirsa Pak ya, yang tentu mendengarkan berita, membaca berita begitu. Ada yang mengatakan bahwa memang Omikron ini cepat menyebarnya, 5 kali lebih cepat dari varian Delta, namun dampaknya tidak mematikan. Nah, sebetulnya bagaimana Pak yang benar duduk perkara tentang Omikron ini sehingga pemirsa bisa mendapatkan informasi langsung dari Kemenkes tentang bagaimana kita bersikap pada varian Omikron? Ada 3 hal yang kita amati secara concern. Yang pertama adalah transmittability-nya. Bagaimana dia bisa menularkan ke orang lain. Yeah. Yang kedua adalah severity-nya. Dia berbahaya atau menimbulkan agresif menjadi parah atau tidak. Dan yang ketiga adalah immune escape. Apakah dia akan tahan terhadap vaksinasi yang sudah diberikan. 3 hal ini kita amati. Dari studi evaluasi epidemiologis yang kita pelajari dari negara lain, memang transmittability-nya lebih cepat dari varian Delta. Tapi angka masuk ke rumah sakit dan angka kematiannya lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta. Sedangkan immune escape atau ketahanan terhadap vaksinasi sudah kita dapatkan, beberapa memang mengurangi cadangan vaksinasi. Bahkan untuk beberapa kasus yang sudah terkonfirmasi positif, mereka juga sudah divaksinasi. Nah Pak, dengan kenyataan itu atau dengan kondisi itu Pak ya, pada saat ini penduduk di Indonesia baru sekitar 60% yang tervaksinasi, kemudian juga masih ada yang belum tervaksinasi, ditambah lagi juga dengan belum pastinya tentang booster, begitu Pak ya. Apa saran dari Kemenkes Pak tentang hal ini? Jadi vaksinasi bukan game changer satu-satunya. Yang paling penting adalah masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang baik. Dengan 5M, maka protokol kesehatan tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat dan sekaligus melindungi masyarakat dari terjangkit oleh varian Omikron ini. Jadi barangkali Pak sudah bisa dipastikan Pak ya, tahun baru kali ini sudah pasti anjuran pemerintah adalah tidak ada kerumunan, begitu Pak ya? Tidak ada kerumunan, menggunakan masker yang baik, dan mengurangi mobilisasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wamenkes, Pak Dante Saxono atas informasinya Pak. Semoga ini bisa menjadi pijakan juga ya bagi masyarakat kita dalam menyikapi varian Omikron ini. Sehat selalu Pak Wamenkes. Terima kasih Mas.